Berikut ini adalah materi ekonomi kelas 10 mengenai materi ketenagakerjaan dengan sub materi istilah-istilah dalam ketenagakerjaan. Dalam melakukan kegiatan produksi, kita membutuhkan 4 faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja, balas jasa atas penggunaan tenaga kerja berupa gaji atau upah. Seorang pengusaha perlu memahami masalah ketenagakerjaan dengan baik sebagai bekal untuk memanfaatkan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien. Selain itu, agar tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, pengusaha perlu memperhatikan hak-hak para buruh. Dalam bab ini dibahas berbagai masalah ketenagakerjaan dan hak-hak tenaga kerja. Mulai dengan pengertian-pengertian sekitar ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, gaya peningkatan kualitas tenaga kerja, dan sistem upah. Pengangguran dan pembahasan diakhiri dengan hak dan kewajiban tenaga kerja. Berikut ini yang dibahas dari bagian A ketenagakerjaan adalah mengenai pengertian. Di dalam ketenagakerjaan banyak istilah-istilah yang harus kita pahami. Di antaranya adalah A. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. B. Istilah berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Istilah lain yang sering kita ketemui adalah C. Pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah yang D. Istilah pemberi kerja. Pemberi kerja yaitu orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang E. Istilah pengusaha, di mana pengusaha yaitu terdiri dari orang perorangan, persekutuan, atau badan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada kedua pengertian sebelumnya yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Istilah-istilah lain yang ada di dalam ketenagakerjaan yaitu perusahaan. Perusahaan yaitu setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak milik perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Selanjutnya adalah istilah lainnya adalah D. Pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya yang H adalah pemagangan. Pemagangan yaitu bagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan,
atau keahlian tertentu. Yang I, perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, meliputi hak dan kewajiban para pihak. Yang J, serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan ataupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Istilah yang sering muncul di ketenagakerjaan adalah lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Selanjutnya adalah lembaga kerja sama tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. M. Mogok kerja. Istilah ketenagakerjaan yang sering muncul adalah mogok kerja. Mogok kerja yaitu tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Yang terakhir adalah upah. Apa itu upah? Upah yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Itulah istilah-istilah yang sering muncul di dalam ketenagakerjaan. Untuk materi berikutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja akan disampaikan pada tayangan berikutnya. Terima kasih.